Ini adalah kisahku mengenai perjalananku mengantar omku ke Gunung Karang karena mendapat undangan untuk riyadhah kebatinan di sana. Suatu sore, ba'da duhur menjelang asar. Jadi kami sedang berkumpul-kumpul di rumahku. Omku adalah salah satu orang yang bisa mengobati ataupun paham dengan makna kebatinan atau kegaiban. Begitu pula dengan orang tuaku. Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba omku mendapat bisikan bahwasanya ada yang mau masuk ke dalam tubuhnya. Begitu pula bapakku bilang begitu. Hingga akhirnya tak lama kemudian omku kemasukan. Omku ini salah satu mediator, di mana ketika dia dimasuki oleh makhluk halus ataupun makhluk yang tak kasat mata, beliau masih bisa sadar karena sudah bisa membagi ruangan di dalam batinnya. Kemudian setelah dia terkemasukan dan ditanya, beliau yang di dalam menjawab, "Assalamualaikum, saya adalah Syekh. Kedatangan saya masuk ke dalam tubuh si mas ini adalah untuk memberitahukan bahwa besok ada perkumpulan di Gunung Karang. Perkumpulan para raja ataupun para kesultanan pada zaman dahulu di Gunung Karang. Tepatnya di Masjid Tua Gunung Karang peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin dan Syah Mansur. Jadi kalau mau datanglah ke sana dengan syarat menggunakan pakaian warna putih." Saya yang mendengar dan menyaksikan sebagai orang awam hanya mendengarkan dan menonton. Dan kemudian selang beberapa menit kemudian, omku kini sudah sadar kembali 100% dan mengatakan, "Iya ya, besok bakal ada perkumpulan besar di sana." Hingga akhirnya bapakku pun bilang, "Iya, para petinggi dan para leluhur kini mulai turun gunung melihat keadaan zaman sekarang yang sudah kacau balau. Mereka para petinggi ingin mencari wadah untuk ditumpangi, dalam artian mau menjadi pendamping." Kemudian omku bilang, "Besok kamu bisa nggak temenin saya ke sana? Karena saya nggak bisa naik motor." Saya pun sering mengantar om saya kemana-mana atau ziarah, dikarenakan om saya tidak bisa bawa motor. Hingga akhirnya saya mengangguk mengiyakan, baik om, saya antar besok sore ke sana." Bapak saya pun tadinya mau ikut, berhubung karena di rumah dia mempunyai firasat tidak enak karena merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Bapak saya mengurungkan niatnya untuk ikut ke Gunung Karang pergi bersama kami. Singkat cerita, tibalah waktunya di mana saya dan om saya pergi ke Gunung Karang yang terletak di Kampung Pasir Angin, Pandeglang. Saya berangkat jam 2 sore ataupun jam 2 siang menggunakan motor berdua bersama om saya. Yang anehnya, selang 1 jam perjalanan tidak kunjung sampai di mana letak Gunung Karang ataupun Kampung Pasir Angin. Dan selepas maghrib, bayangkan dari jam 2 siang sampai maghrib kita belum sampai di tempat tujuan. Dan ketika bertanya ke warga di manakah arah Kampung Pasir Angin untuk ke Masjid Tua Gunung Karang, "Mas, kok kesini? Ini kan jalur Ciput, jauh sekali, bertolak belakangan arahnya." Kita pun kaget, padahal benar-benar waktu itu mengarahkan melihat map arahnya ke sini, dan setelah dibuka mapsnya ternyata kita tiba-tiba salah jalur. Kemudian omku berkata, "Oh ya mas, terima kasih ya, kayaknya ponakanku salah lihat HP makanya kesini." Ya akhirnya kita pamitan ke warga. Di motorku omku mengatakan, "Beginilah kalau kita mau menuju hal yang benar. Pasti dikawal banyak godaan di jalan sampai nyasar." Jadi perjalananku dari
Serang menuju ke Gunung Karang, Pandeglang. Itu harusnya cuma 1,5 jam atau paling lambat 2 jam. Ini sampai pada maghrib kita belum sampai. Dan akhirnya sampai di mana, di puncak, di pertengahan Gunung Karang, di kaki Gunung Karang. Itu ba'da Isya. Sampai sana kita istirahat sejenak, ngerokok sambil ngopi, mengistirahatkan badan yang capek karena perjalanan muter-muter. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang parubaya yang menyapa kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami. Dari mana, Mas? Dari Serang, Mas. Oh, agak dekat ya. Iya, katanya. Mau ke Masjid Tua? Iya, Mas, kita mau ke Masjid Tua. Ya udah, nanti saya antar ya. Kebetulan saya adalah kuncen di sini. Kemudian selepas merokok dan ngopi, kami ditawarkan untuk mengikuti bapak-bapak parubaya yang dinamakan dengan Pak Holid, di mana Pak Holid ini sudah biasa menangani tamu-tamu yang dari jauh untuk riyadhah ataupun berwirid di Masjid Tua Gunung Karang ini. Jadi dulu itu Syekh Mansur dan Sultan Maulana Hasanuddin bertapa di Gunung Karang. Makanya di sana disebut ada petilasan Syekh Mansur ataupun Sultan Maulana Hasanuddin di atas pucuk Gunung Karang. Bahkan bukan cuma Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Mansur saja, banyak sekali para raja-raja ataupun petinggi pangeran-pangeran pun di sana. Cuman yang kita bahas di sini Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Mansur saja. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sejenak. Pak Holid pun sebagai ujian mengatakan, Mas, mandi dulu ya, katanya, biar bersih. Jadi memang dimanapun peninggalan Syekh Mansur, pasti di situ bakal ada jejak air. Jadi setiap peninggalan Syekh Mansur ataupun ketika Syekh Mansur menginjakkan ataupun petilasannya dimanapun, di situ akan meninggalkan sumber air yang berkah. Kita pun memang dianjurkan untuk mandi. Jadi sambil membersihkan badan kita dari hal-hal yang mungkin selama di perjalanan mengganggu kita gitu kan, dan membersihkan keseluruhan badan kita dari kotoran-kotoran yang menempel. Akhirnya kami pun mandi. Disarankan untuk sebelum mandi membacakan hal-hal yang ibaratkan untuk membersihkan badan. Ketika saya membuka pakaian dan mengganti dengan sarung untuk mandi, tiba-tiba ketika tersiram air itu, badan saya terasa kena setruman listrik, di mana semua badan saya bergetar dengan kencangnya. Apa yang terjadi saya tidak tahu, dikarenakan saya orang awam yang tidak paham dengan kebatinan. Dan apalagi saya ini hanya tahu sebagai tukang ojek yang selalu mengantar om saya kemana-mana di saat melakukan kebatinan. Singkat cerita, saya dan om saya bereslah mandi. Keanehan ketika mandi hanya sebatas seperti apa yang ada di badan kita itu semuanya ketarik ketika mandi. Om saya hanya senyum-senyum ketika melihat saya setelah mandi. Kemudian Pak Holid mengatakan, ya wis, sholat isya dulu. Nanti setelah sholat isya, ayo ke rumah saya, makan dulu gitu kan. Jadi Pak Holid ini orang yang selalu menerima para tamu ketika ada yang datang dari jauh. Kemudian Pak Holid mengatakan, nanti mulai riadonya jam 11 atau jam 12 ya Pak. Jadi tidur dulu sebentar di rumah saya, biar ketika bangun Bapak bisa melakukan sholat tahajud dan wiridan, katanya begitu. Hingga akhirnya kita pun makan lah, ngobrol-ngobrol gitu kan ya di rumahnya Pak Holid. Tidur sebentar, jam 10 saya ditelepon karena saya gak bisa tidur. Kemudian jam 10 saya ditelepon oleh bapak saya. Halo, ya, udah sampai? Udah Pak. Lagi di mana sekarang? Lagi tidur di rumah kuncen Pak. Oh ya udah, Bapak hanya ingin ngasih informasi bahwasanya saudaramu si A, disebutnya si A ya, mengalami kecelakaan. Sontak saya pun dan om saya kaget. Loh, kok bisa? Jadi saudaraku ini nih, dia bekerja di Tangerang. 1 hari sebelum kami berangkat ke Gunung Karang, dia juga berangkat ke Gunung Karang karena mendapat undangan dari Syekh Rako untuk menghadiri perkumpulan para kesultanan dan para orang zaman dahulu itu para leluhur di Masjid Tua Gunung Karang ini. Nah, ketika kami berangkat ke Gunung Karang, saudaraku ini pergi ke Tangerang untuk bekerja. Akan tetapi ternyata ada makhluk yang ingin balas dendam karena enggak terima waktu itu dikalahkan ketika mengobati saudaranya.
dikala gak fokus membawa motor, si makhluk itu menutup pandangan seketika hingga akhirnya saudaraku yang si A ini menabrak trotoar hingga ditabrak mobil. Pantas bapakku tuh ketika mau ikut di Gunung Karang mengatakan, saya gak jadi ikut, bapak gak jadi ikut karena ada firasat gak enak. Dan ternyata firasat itu adalah saudaraku ini yang mau kecelakaan. Bapakku bilang, ya udah lanjutin aja, bapak cuma mau menyampaikan saja, gak usah khawatir. Dan akhirnya kami pun melanjutkan tidur dengan kondisi yang sangat kaget dikarenakan kejadian tersebut. Jam 12 kami dibangunkan oleh Pak Walid. Mas, bangun, ayo sholat tahajud di masjid tua. Setelah ke masjid tua, di situ kami disuruh sholat tahajud berdua. Terserah mau sampai subuh ataupun sampai jam berapa, yang penting saya tinggal ya mas. Akhirnya saya dan om saya melakukan riyadoh. Jujur, saya tuh orang awam mas. Saya tuh orang awam, hanya mengikuti apa yang diperintahkan dan mengikuti apa yang om saya lakukan. Saya mulai tahajud dan om saya itu jam 12. Nah, kita mengirit apa yang kami bisa, berdoa apa yang saya bisa pula. Terus keanehan mulai terjadi. Sekitar jam 1 malam, selepas 1 jam kami beriadoh di masjid tua itu, tiba-tiba om saya nangis kejar. Nangis sambil disuguhkan om saya itu. Tapi saya diam saja, saya gak berani ganggu, karena itu adalah salah satu riadohnya mungkin ya, atau cobaan atau apalah, sekarang saya gak tahu. Setelah nangis lama-lama, setengah 2 dia mulai mereda nangisnya. Nah, ketika jam setengah 2, saya merasakan banyak sekali hembusan angin tiba-tiba datang ke arah saya, dan saya pun merasakan kayak ada yang hadir gitu kan, kayak ada yang hadir mendekati saya. Kemudian saya merasakan ada hawa dingin depan muka saya, tapi saya tetap fokus untuk menjalankan wiridan apa yang saya bisa. Puncaknya jam 3, tiba-tiba saya dibawa di alam sadar saya menuju istana, di mana di situ terdapat karpet merah di tengah-tengah, dan di sampingnya itu banyak sekali para orang-orang tua ataupun campuran ya, ada yang tua, ada yang muda, pakaiannya serba putih. Banyak sekali di samping kanan dan samping kiri, dan di tengah-tengahnya karpet merah di mana letak saya mau berjalan ke depan. Dan di depannya terdapat sebuah kursi yang sangat bagus. Itu adalah kursi singgasana, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang duduk di atas kursi itu. Dengan santainya saya berjalan melewati karpet merah itu dengan dilihat oleh samping kanan dan samping kiri orang-orang yang memakai baju putih tersebut. Dan akhirnya saya diberikan sesuatu yang mana saya itu gak sadar apa itu sebenarnya. Hingga kemudian saya sadar kembali ketika terdapat angin yang meniup ke muka saya. Pas saya buka mata, saya berada di masjid tua tersebut di mana saya melakukan wiridan, tapi angin yang meniup ke muka saya itu berasal dari depan, sedangkan tidak ada sesuatu di depan saya. Kemudian saya melakukan wiridan sampai jam 4, terus tiba-tiba masuk ke waktu subuh ya. Nah, setelah masuk ke waktu subuh, tiba-tiba sudah mulai banyak orang yang berdatangan untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Nah, singkat cerita, selesailah nih wiridan sampai di subuh kan. Kita lanjut ke rumahnya Pak Walid untuk ngambil pakaian untuk siap-siap berkemas pulang. Dan saya juga gak sabar pengen menanyakan ke om saya ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah pamitan ke Om Walid, kemudian saya bertanya, kira-kira bisa gak naik ke puncak Gunung Karang untuk ziarah ke petilasan Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Mansur. Kata dia, bisa mas, tapi jangan sekarang ya katanya. Kalau mau naik ke Gunung Karang, puncak itu minimalnya pagi katanya. Jadi nanti bisa turun maghrib ataupun sore hari katanya. Itu pun harus sama kuncen, karena di Gunung Karang itu banyak sekali gerbang goib. Di Gunung Karang itu terdapat ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitamnya di Gunung Karang itu adalah salah satu tempat di mana tempat pembuangan para jin. Jadi orang-orang yang menangkap jin ataupun para al-hikmah yang menangkap jin dari ketika mengobati seseorang itu dibuangnya ke Gunung Karang. Makanya banyak sekali kerajaan jin di sana itu. Tapi di sisi lain, Gunung Karang ini merupakan bekas petilasan Sultan Maulana Hasanuddin dan Syekh Mansur. Di situ juga ada yang dinamakan Ki Bandung Sakti, di mana orang Bandung yang melakukan tapak di situ kemudian meninggal, hingga berjanji bahwasanya siapapun orang Bandung yang kesini datang ke Banten, saya berjanji akan melindunginya. Katanya sih gitu. Jadi banyak pula ilmu putihnya di Gunung Karang ini.
Pak Olid kemudian menyambungkan omongannya. Kalau mau naik Gunung Karang, siapin ya mas untuk selamatan. Nanti suatu saat kalau mau naik. Soalnya ketika kita naik dari Gunung Karang, kemudian turun gitu dari Gunung Karang, itu kita diwajibkan untuk selamatan, katanya gitu. Kalau nggak mau repot, si mas kasih uang aja minimal 250 ke warga. Nanti warga yang masakin untuk selamatannya. Usut demi usut, ternyata Gunung Karang itu adalah gunung sakral. Dimana kalau kita sudah mencapai pucuk Gunung Karang dan turun, itu kita diwajibkan selamatan untuk menyelamati keselamatan kita dan batin kita. Karena orang yang sudah ke masih tua Gunung Karang ataupun ke puncak Gunung Karang itu mendapatkan sertifikat gaib ataupun kebatinannya itu sudah dipercaya. Kalau bahasa kasarnya ya ini saya nggak tahu karena saya kan orang awam, tapi katanya orang yang sudah ke masjid tua Gunung Karang ataupun yang sudah mencapai puncak Gunung Karang itu dia sudah dilabeli ataupun sudah dicap punya sertifikat kegaiban. Akhirnya kami pun pulang, saya dan om saya pulang. Di motor saya bertanya, "Om, kenapa nangis malam?" Om saya bilang, "Pertama kali wiridan, orang tua saya dua-duanya datang." Jadi om saya itu dua-duanya meninggal ya, orang tuanya meninggal. Om saya bilang, "Bapak dan ibuku datang," katanya. "Beliau hadir di samping kanan dan samping kiriku untuk membantu aku berdiri," katanya, menuju suatu istana di mana di situ dihadiri oleh para leluhur, para kesultanan, para syekh, para pangeran-pangeran Banten, yang mana sedang melakukan perkumpulan. Di mana tengah-tengahnya itu sudah disediakan karpet merah, dalam artian kita itu sudah ditumbuk, katanya. Di situ saya sontak kaget. Kenapa? Karena apa yang dibicarakan oleh om saya itu sama seperti saya ketika saya kehilangan kesadaran. Saya juga datang ke istana di mana berjalan di atas karpet putih, di tengah-tengah dan di sampingnya itu banyak orang-orang yang pakai baju putih. Saya diam aja termenung. Kemudian saya bilang, "Oh gitu mas, oh gitu om ya." Saya juga sama om, dibawa ke istana, jalan di tengah-tengah di karpet merah. Kemudian di samping kanan kiri saya banyak sekali orang-orang pakai baju putih. Kemudian saya dikasih sesuatu. Kemudian om saya bilang, "Iya, itu adalah sertifikat," katanya. Dimana orang yang kalau udah kesini yang diterima itu dia bisa sertifikat dan diakui bahwasanya kita sudah datang ke Gunung Karang gitu. Nah, gak lama kemudian kita sampailah ke rumah, ngobrol-ngobrol sebentar, ambil istirahat di rumah saya dan bapakku. Kemudian jam 12 itu om saya pulang ke rumah pamit karena mau makan, katanya lapar. Singkat cerita, pada asar bapak saya mendengar bisikan dari Syekh Rako yang kemarin datang untuk mengundang ke Gunung Karang. Bapak saya menyampaikan, "Nak, bapak dikasih tahu oleh Syekh Rako. Katanya, kamu harus mengasah mata batin kamu. Kamu sudah bisa mendengar bisikan, tapi kamu belum bisa melihat hal kegaiban." Syekh Rako bilang, beliau khawatir. Kenapa? Karena takut suatu saat yang membisiki kamu itu bukan makhluk yang benar. Karena setan, jin pun bisa menyerupai dan mengatakan saya adalah kesultanan, saya adalah kiai, saya adalah leluhur kamu, padahal bukan. Makanya beliau menyarankan kamu untuk berlatih membuka mata batin kamu dengan cara harus rajin sholat tahajud, karena kuncinya adalah di sholat tahajud. Jadi kuncinya katanya ada di sholat tahajud. Kemudian saya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan, "Iya pak, nanti insya Allah saya akan rajin sholat tahajud. Tapi nunggu saya siap dulu ya pak." Kata bapak, "Ya udah nggak apa-apa," katanya gitu. "Yang penting kalau ada bisikan sesuatu, sampaikan ke bapak terlebih dahulu sebelum kamu mengikuti bisikan tersebut. Dikarenakan takut apa yang membisik kamu itu bukan dari kalangan yang putih, melainkan kalangan hitam yang sengaja menyesatkan." Mungkin cukup sekian dari saya mengenai cerita Gunung Karang dan sertifikat gaib ini. Disclaimer, terserah kalian mau percaya atau tidak, ini adalah pengalaman pribadiku. Sebenarnya masih panjang, cuma nanti kita potong ya, karena ini udah hampir 30 menitan. Nanti saya lanjut ke cerita yang lainnya. Terima kasih, sekian.